Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi sama Ibu. Kita masuk ke pelajaran matematika wajib dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi sebelum ke pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan bahas dulu materi tentang pertidaksamaan linier. Apa itu pertidaksamaan linier? Pertidaksamaan linier itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda dari ketidaksamaan. Nah, tanda dari ketidaksamaan itu ada 4. Yang A dibaca kurang dari, yang B dibaca lebih dari, yang C dibaca kurang dari atau sama dengan, bisa juga dibaca paling banyak, maksimum, dan tidak lebih dari. Kemudian untuk yang D, ini dibaca lebih dari atau sama dengan, sedikitnya, minimum, dan tidak kurang dari. Oke, selanjutnya kita masuk ke interval bilangan. Interval bilangan itu sama saja dengan selang bilangan. Jadi interval bilangan ini terbagi menjadi 2. Ada interval terbuka, itu menggunakan tanda kurang dari dan lebih dari, menggunakan nokta kosong dan menggunakan tanda kurung biasa. Kemudian untuk interval tertutup, menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan menggunakan nokta berisi dan menggunakan tanda kurung siku. Nah, untuk lebih jelasnya, di materi telah Ibu buat tabel interval bilangan, bisa kalian lihat di situ. Selanjutnya di sini ada garis bilangan, maksud Ibu garis lurus. Di sini ada titik 0 ke kanan, itu bernilai positif. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, itu disebut nilai sampai tak terhingga. Kemudian ke kiri bernilai negatif, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil dan bisa kita buat dengan min tak terhingga. Oke, kita sekarang ke contoh. Lukiskan garis bilangan dan tentukan notasi interval dari pertidaksamaan berikut. Untuk yang nomor 1, di sini ada X kurang dari 3. Pertama-tama untuk menjawab ini kita buat dulu garis lurus. Kemudian di sini ada angka 3, kita tulis 3. Kemudian di sini tandanya kurang dari, artinya di sini menggunakan interval terbuka, berarti menggunakan nokta kosong. Setelah itu kita lihat, di sini kan ada X kurang dari 3, kita akan mencari arah. X kurang dari 3, berarti nilai-nilai dari X itu lebih kecil dari 3. Artinya kalau lebih kecil dari 3, itu ke kiri. Jadi kita bisa buat nah, jadi X kurang dari 3 arahnya ke kiri. Jadi kita bisa arsir di sini. Nah, itu untuk jawaban nomor 1 untuk garis bilangan. Untuk notasi interval, karena ke kiri, berarti kan ke kiri sampai tak terhingga. Jadi kita buat di sini kurung biasa, min tak terhingga, koma 3, juga kurung biasa. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2, di sini ada soal X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Sama dengan soal nomor 1, pertama kita buat garis lurus. Kemudian kita letakkan angka 2 dengan 3. Yang kecil dulu, 2, baru 3. Kemudian untuk nokta, untuk 2 itu kurang dari, berarti menggunakan nokta kosong. Kemudian untuk 3, di sini menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, itu menggunakan interval tertutup. Berarti nokta yang digunakan adalah nokta berisi atau nokta penuh. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan arah. Untuk X kurang dari 2, berarti dia arahnya ke kiri, karena nilai-nilai dari X itu lebih kecil dari 2. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan 3, berarti nilai-nilai dari X itu lebih besar dari 3 atau sama dengan 3. Jadi kita buat untuk 2 dia ke kiri, sedangkan untuk 3 kita arsir arahnya ke kanan. Untuk notasi intervalnya bisa kita buat, karena 2 ke kiri, berarti buka kurung biasa, min tak terhingga, koma 2. Karena di sini atau, kita tulis atau. Untuk 3 ke kanan, kurung siku,
3, tak terhingga kurung biasa. Mengapa di sini menggunakan kurung siku? Beda dengan sini kurung biasa, karena di sini kan interval terbuka. Sedangkan X lebih dari atau sama 3 menggunakan interval tertutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk umum dari pertidaksamaan linier. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier ada 4. AX ditambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, dan terakhir AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linier? Bisa kita letakkan ruas yang memiliki variabel X di ruas tersendiri dan konstanta di ruas lainnya dengan menggunakan tanda dari pertidaksamaan. Sekarang ke contoh. Untuk soal nomor 1, 2X dikurang 4 lebih dari 16. Kita jawab. Untuk 2X tetap di ruas sebelah kiri, tanda lebih dari 16. Min 4, kita pindah ruaskan sebelah kanan ke ruas sebelah kanan, berarti min 4 berubah menjadi positif 4. Selanjutnya 2X turunkan lagi, lebih dari 16 tambah 4, 20. Kita mencari nilai X, turunkan X, kemana 2, pindah ruas ke kanan dengan cara dibagi, tanda tetap. Jadi X lebih dari 20 bagi 2 sama dengan 10. Itu untuk jawaban nomor 2. Sekarang, untuk jawaban nomor 1 maksud Ibu. Kemudian soal nomor 2, 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 5X ditambah 2. Lihat, di ruas sebelah kiri memiliki variabel X. Dan di ruas sebelah kanan juga memiliki variabel X. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu ke ruas sebelah kiri. Jadi 3X, 5X karena positif pindah ruas jadi min 5X. Tanda tetap 2. Min 4 negatif berubah jadi positif karena pindah ke ruas sebelah kanan. 3X dikurang 5X min 2X, tanda tetap lebih dari 2 tambah 4 sama dengan 6. Kita cari nilai X. 6 dibagi min 2. X min 3. Nah, Ibu kosongkan. Kenapa? Karena nanti di sini berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Mengapa? Karena kalau X bernilai negatif, tanda di soal itu menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan, untuk jawaban itu akan berubah menjadi kebalikan. Berarti jadi lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Oke? Itu untuk jawaban nomor 2. Sekarang untuk jawaban kita cari soal nomor 3. Di sini ada soal 3X dikurang 2 per 5 kurang dari atau sama dengan 4 dikurang 1 per 2X. Untuk menyederhanakan bentuk ini, seluruh ruas baik kiri maupun kanan kita kali dengan 10. Jadi di sini 3X dikurang 2 per 5 kita kali dengan 10, tanda tetap. 4 kita kali dengan 10, 1 per 2X kita kali juga dengan 10. Selanjutnya 10 bisa dibagi dengan 5. Di sini 2, di tinggal 1. Berarti ini kita tulis 2 dikali 3X dikurang 2, tanda tetap. 4 kali 10, 40, dikurang. Ini juga bisa 10 dibagi dengan 2, ini 5. Ini 1, berarti kita kali. 5 dikali 1, 5 dikali X, berarti di sini tinggal 5X. Kita selesaikan dulu ruas sebelah kiri, kita kali 6X min 4 kurang dari 40 dikurang 5X. Kita kelompokkan sama-sama yang memiliki variabel X, jadi di sini 6X min 5X pindah ruas ke kiri menjadi positif 5X kurang dari atau sama dengan 40 dikurang 4 pindah, berarti di sini jadi positif 4. 6 tambah 5 11X kurang dari 40 tambah 4 44. Berarti X kurang dari 44 dibagi 11. Berarti X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, inilah materi kita hari ini untuk pertemuan keempat.
Nanti selanjutnya untuk pertemuan kelima baru kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin itu saja yang video dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.